Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ila hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Jajaran TKI Masjid Al-Ridwan, pada asatidz, para guru, Bapak Ibu Hajat yang sholat maghrib ya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali taklim kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, karib kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kubur ya Allah min riyadil jannah. Apabila ada keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga dan jamaah kita dalam keadaan sakit, kita beserta seluruh ahli keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, dilancarkan dalam usaha, dihindarkan dari berbagai ibadah dan bencana dunia dan akhirat. Putra putri kita, anak cucu kita dijadikan orang yang saleh dan salihah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, maksud, tujuan, harapan, cita-cita kita, baik hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita terdapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lanjutkan kajian kita baru. Fa'inna Allah subhanahu ja'ala al-Islam sababan linab'il muslimina ba'dan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam itu sebagai sebab untuk orang-orang muslim saling memanfaatkan satu sama lain. Karena kita sering mendengar bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena tumbuh kembangnya kita dengan nilai-nilai kebaikan itu berdasarkan interaksi kita dengan sesama. Bahkan bagi kita berinteraksi bukan hanya kepada sesama, tapi kepada yang berbeda keyakinan pun tetap bagi kita interaksi itu dalam dimensi sosial tetap menghasilkan nilai kebaikan. Apalagi kalau interaksi sosial itu sesama dengan orang-orang yang beriman, satu akidah, satu keyakinan. Karena itulah maka kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman itu Allah jadikan dengan adanya Islam itu saling bermanfaat satu sama lainnya. Bil hayati wa ba'dal maut,
bukan hanya manfaat itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita waktu kita masih hidup, bahkan ketika kita sudah mati pun kita membutuhkan manfaat dari orang. Karena itulah maka berkaitan dengan kematian, maka status orang-orang yang telah mati itu ditentukan oleh orang yang hidup. Jadi apa dia merasakan nikmat atau siksa dia, itu sangat dipengaruhi oleh orang yang hidup. Makanya sering saya sampaikan, yurfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya, akan diangkatkan siksaan dari yang telah mati dengan sebab doa orang yang hidup. Karena Islam menjadikan ini interaksi lintas alam. Fa'idha lam ya'ti bisababin tibaihi bi'amalil muslimina lam yahsul lahu dzalikan lahu. Apabila memang tidak datang sebab memberikan manfaatnya dengan amal orang-orang muslim, maka tidak akan bisa didapatkan kemanfaatan itu. Artinya, masa orang hanya bisa memberikan manfaat waktu hidup, tidak bisa memberikan manfaat saat sudah berpisah jasad dari ruh. Sementara Allah menjadikan keterikatan dan kaitan yang erat dalam setiap alam yang kita lewati. Dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, punya keterkaitan satu sama lainnya. Artinya interaksi hubungan kita dengan orang-orang yang telah mati pun masih tetap berlangsung dengan cara yang berbeda. Karena setiap fase, setiap masa punya nilai kebaikan dan dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, oleh sebab itulah maka ini bagian daripada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hidup ada hablum minan nasnya, ada hubungan antara sesama manusia saling memberikan manfaat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, sebagaimana Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, inna abaka law kana aqarra bit tauhidi fasumta aw tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalika. Sesungguhnya orang-orang tuamu, kalau seandainya mereka mengakui, berikrar dengan tauhid, mengesahkan Allah, lalu engkau puasa, engkau sedekah, pasti puasa dan sedekah itu manfaat buat mereka. Tapi sayangnya karena mereka tidak aqarra bit tauhid, tidak mengakui ketauhidan, maka sedekah dan juga puasa tidak bermanfaat. Artinya kan begini, kalau seandainya orang tua kita meninggal, lalu mereka punya hutang puasa yang belum dilaksanakan, kan walinya, ahli warisnya lalu membayar dengan berpuasa, mengqadha puasa dari orang tuanya, maka itu bermanfaat. Mana kaitannya iman? Kan sesama orang-orang bertauhid. Dan itu akan bisa dilakukan kalau mau mereka melakukannya. Atau kemudian seorang anak bersedekah untuk orang tuanya, baik dari harta peninggalan orang tuanya atau dari hartanya sendiri, maka apa yang dilakukan itu bermanfaat buat orang yang sudah tiada dari orang tuanya. Nah, ini sebagai bukti bahwa saling memberikan manfaat dengan adanya ukuran keimanan. Karena saling
beriman satu sama lainnya, akhirnya itu menjadi bermanfaat. Sehingga kan awalnya aturannya begitu. Orang tua kita punya utang puasa, kita yang kuasain, membayar puasanya. Cuma kan persoalannya boro-boro, utang kita banyak, boro-boro bayarin utang orang tua, lalu utang kita juga banyak. Akhirnya kita memilih udah fidyah baidah gitu. Padahal teknis fidyah itu kan nggak begitu. Awalnya teknis orang fidyah bayar puasa, hari ini nggak puasa bayar, besok kagak puasa bayar, gitu. Harusnya begitu. Karena siapa tahu nanti ada hari yang dia mampu puasa, tidak perlu dia fidyah. Tapi kan kalau kita mengumpulin, nungguin mati, jadi sedekah pun nungguin mati. Akhirnya apa? Ya akhirnya itu jadi alternatif pertama. Pokoknya fidyah dah hari ketiga atau ketujuh fidyah gitu. Kan mestinya mah anaknya yang bayarin utang puasa orang tuanya. Nah, ini persoalannya kan jadi bebelit akhirnya, karena kita menerapkan fidyah itu digabung. Ya boleh-boleh aja, tapi kan cara itu nggak pas kalau nurutin awal-awalnya. Wa hadza kama ja'ala subhanahu al-islam sababan lintifa'il abdi mimma amila min khairin. Dan ini sama sebagaimana Allah menjadikan agama Islam itu menjadi sebab bermanfaatnya kebaikan bagi seorang hamba. Kita mendoakan orang, dia masih hidup, kan manfaat juga. Kita bersedekah berbagi kepada yang hidup, memberi manfaat, kan manfaat juga. Lalu apa bedanya dengan orang yang sudah mati? Padahal sebenarnya kematian hanya memisahkan ruh dan jasad, bukan memutus kehidupan. Kan Imam Ghazali bilang yang namanya kematian itu bukan faktul hayat, tapi taghayyurul hal. Yang mati itu yang disebutnya adalah bukannya putus kehidupan, hilang kehidupan, tapi yang namanya mati itu berubah keadaan. Enggak kayak kita begini yang masih hidup. Mereka pada kondisi yang berbeda. Ya jangankan kita sekarang nih dengan yang telah mati, lah kita dengan orang yang naik ke bulan juga kan kondisinya berbeda. Nggak bisa kita pakai pakaian begini, udah coba lewat sana juga udah kita mati, orang kagak atmosfernya hampa udara kan kadang nggak bisa. Itu saja sudah ada perbedaan. Tapi ketika yang dari bawah ngirim makanan, ngirim suplai apa, manfaat buat mereka. Nah sama kematian itu tidak memutuskan kehidupan dan tidak memutuskan saling bisa memberi manfaat satu sama lainnya. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar dan paham bahwa berharganya orang karena nilai baiknya. Baik kebaikan itu ditransfer oleh orang lain ataupun kebaikan yang dihasilkan sendiri. Supaya bagaimana? Supaya hidup kita itu berharga untuk orang lain. Kalau berharga buat diri kita itu hal biasa. Kan ada namanya soleh, ada namanya muslim. Soleh ya cuma memperbaiki diri kita, jadi orang baik, itu aja udah. Tapi kalau yang namanya muslim bukan hanya kita yang baik, tapi berupaya orang di sekitar pun kita menjadi baik, istri menjadi baik, anak menjadi baik, kemudian tetangga jadi baik, maka kita jadinya muslim disebutnya. Orang yang mengislahkan, yang menjadikan soleh orang-orang di sekitarnya. Nah kalau soleh mah cuma buat pribadi doang. Nah itu berarti apa? Tingkatannya, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Fa'idha fatahu hadha sabab lam yanfa'uhu khairu amalihi. Apabila sebab ini menjadi hilang, luput, maka tidak bermanfaat baginya amal kebaikannya.
Nah kalau seandainya nggak bisa berbagi kepada orang, lah berarti kebaikan kita sendiri juga tidak bermanfaat buat kita. Sebab apa? Orang baik adalah orang yang diakui oleh orang lain. Kan kita nggak bisa lagi ngaku-ngaku baik, bikin status saya orang baik. Kata tetangganya bodoh amat, mau pikirin. Sebab kebaikan itu akan dilihat oleh orang lain seberapa besar manfaatnya. Makanya tadi kembali itu kepada khairun nas anfa'u linnas. Terbaik adalah paling bermanfaat di orang lain. Walam yuqbal minhu, dan tidak diterima darinya. Kama ja'alal ikhlasa wal mutaba'ata sababan liqabulil amal. Sebagaimana Allah jadikan keikhlasan dan ngikutin Nabi itu menjadi sebab diterimanya amal. Kita beramal, nggak ada dua syarat itu yang ditolak. Satu, ikhlas. Kita beramal sebanyak apapun amal yang kita lakukan, lalu kemudian kita tidak ikhlas, ya nggak ada nilainya. Lalu kemudian kita beramal, tapi amal kita tidak ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya juga nggak ada nilainya. Nabi sholat zuhur misalkan, waktunya dari jam 12 sampai asar. Tapi kemudian kita nyari waktu lain, saya pengennya zuhur aja dah malam, nggak bisa. Itu mau tambahan dari mana? Namanya ittiba, ngikutin Nabi. Sholat ya caranya kayak Nabi. Ya walaupun nggak ketiplek, nggak pas begitu banget karena kan jauh intervalnya dengan Nabi. Tapi setidaknya kan ulama jelasin ini, begini caranya itu. Nah ikutin Nabi. Maka semua yang kita lakukan itu berdasarkan figur dan contoh dari Nabi. Kalau nggak ada itu, ya nggak diterima. Itulah yang disebut dengan bid'ah disebutnya. Melakukan sesuatu tanpa ada contohnya. Nah karena itulah maka sama dengan orang saling memberi manfaat kepada orang lain. Faidah baqidah lam tuqbalil a'mal. Kalau ikhlas nggak ada, maka tidak akan diterima amal. Selama kita tidak punya ikhlas, tidak punya maksud dan tujuan hanya karena Allah, maka semua amal kita itu tidak bermanfaat. Wa kama ja'alal wudu'a wa sa'ira suruti sholati sababan li sihhatiha. Dan sebagaimana Allah menjadikan wudu dan seluruh syarat-syarat sholat menjadi sebab akan sahnya sholat. Sholat wajib, tapi kan ada syarat yang harus dipenuhi. Tanpa syarat itu, maka sholat kita tidak sah. Misalnya kita sholat enggak wudu, berarti sholat kita ya enggak sah. Atau kita sholat belum waktunya, kan syarat sholat itu sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, mau sholat 1000 kali juga nggak akan ada manfaatnya. Jam 9, Bang ngapain sholat zuhur? Sholat zuhur, kenapa? Ya takut nanti nggak keburu ke sholat zuhur jam 9. Nah kan berarti kagak ada syarat, belum ada syaratnya, syarat masuk sah sholatnya zuhur, maka berarti tidak diterima. Nah oleh sebab itulah maka keterikatan masing-masing satu sama lainnya. Asalnya pakai pakaian itu mubah, boleh memakai mau enggak. Tapi karena memang menutup aurat itu adalah syarat sahnya sholat, maka akhirnya menutup aurat itu hukumnya jadi wajib. Nah itu kan saling berkaitan satu sama lainnya. Makan asalnya mubah, tapi karena gara-gara kagak makan, kagak bisa sholat karena lemes, maka hukum makan berubah menjadi wajib. Tapi gara-gara makan juga akhirnya kagak sholat, kan makan ini berubah jadi haram gitu. Jadi inilah maka kedudukan yang buah begitu.
Faidah fakidat sihhatu, kalau syarat itu enggak ada, maka sahnya juga hilang. Nah, berarti sama. Kalau seandainya orang yang hidup tadinya difasilitasi oleh orang yang sudah mati, kan kita ada begini nih karena adanya orang tua. Nggak mungkin kita berada di dunia ini lahir dari batu atau dilepeh oleh ikan. Kagak ada judulnya begitu. Nah, berarti dia memberikan, orang tua kita memberikan manfaat buat kita. Logikanya, di mana adab dan sopan santun kita, di mana rasa terima kasih kita, kalau kita tidak mau hanya sekedar mendoakan, beristighfar untuknya, kan berarti kita bukan orang yang beradab namanya. Orang yang beradab itu kan orang yang bisa berterima kasih atas jasa orang lain. Artinya orang tua kita ngasih manfaat kepada kita yang masih hidup, kemudian kita yang hidup memberi manfaat kepada orang tua kita yang sudah tiada. Nah, ini kan berarti terus berlangsung, dan agama dibangun dengan itu. Bisa jadi sekarang nih amal kita kurang, atau ada doa kita yang terhambat, tapi karena kita rajin mendoakan orang tua kita, Allah senang, Allah angkat. Akhirnya ada doa kita ditaiki, rezeki kita. Makanya kan sering kita dengar, anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya, maka Allah putuskan keberkahan dari rezekinya. Itu kan berarti keberkahan rezeki itu salah satunya adalah dengan orang mau mendoakan orang tuanya. Ini kan ada keterkaitan satu sama lainnya. Kita mendapatkan nilai berkah dari doa yang kita panjatkan, sementara orang tua kita dapat nilai pahala yang dia dapatkan dari kita. Nah, itu terus hubungan secara batin yang kagak bakal putus sampai hari kiamat. Wa hadza sa'nu sa'iril asbab ma'a musabbabatiha syar'iyyah wal aqliyah wal hissiyah. Dan ini adalah keadaan seluruh sebab-sebab bersama sebab-sebab yang lain secara syariat, logika, dan buktinya. Artinya, ya ini kejadian yang bisa dibuktikan, kejadian yang bisa dilakukan dan secara nyata ada buktinya bahwa kematian itu tidak memutuskan semua. Bahkan Rasulullah di awal kitab ini kan mengatakan ketika perang Badar, lalu kemudian Abu Jahal, tokoh-tokoh musyrikin dilempar ke jurang, ke lembah, lalu Nabi berdiri, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kalian, apa kalian sudah mendapatkan, menemukan, merasakan janji Allah itu benar? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, apa ngomong sama mayit, bangke, diajak ngomong. Emang mereka mendengar? Tadi kan bilang mereka lebih mendengar dari kita, lebih merasa dari kita. Itu kan berarti jangankan orang mukmin, ya orang-orang kafir juga tetap merasakan dan juga tetap tahu kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang hidup. Dan yang mereka rasakan hanya mereka sudah tidak mampu menjawab apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Faman sawa baina halai wujudi sabab wa adamuhu fahuwa mubtil. Orang yang tidak percaya dengan sebab-sebab ini, maka dia berarti salah. Artinya semuanya bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, sekarang semakin canggihnya teknologi, semakin canggihnya, semakin modernnya zaman, maka hal-hal yang sifatnya gaib itu sudah mulai terungkap. Bahkan para ilmuwan ada yang meneliti tentang kuburan. Kemudian di Jepang juga ada bagaimana itu orang kondisinya di alam kuburnya. Itu mereka sudah mulai membuktikan itu, tapi karena memang hatinya masih tertutup dari keimanan, ya belum nyampe ke sono, hanya bangga terhadap kemajuan teknologi.
Lau kubilatis syafa'atu bil usati la kubilat bil musyrikina walau kharaja ahlul kabairi minal muwahhidin. Pertanyaannya, kalaulah orang yang hidup bisa mendoakan orang yang mati, bisa bantu Nabi, bisa memberikan syafaat, atau orang tua atau anak memberikan bantuan pada orang tuanya, kan bentuknya namanya syafaat juga. Sedekah itu bantuannya, bahasa lainnya adalah syafaat. Hanya istilah itu hanya didominasi oleh Rasul. Tapi kalau kita mau jujur, ya namanya juga syafaat juga, pendampingan, bantuan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, kafir? Apa mereka bisa? Gitu. Nah, kalau mereka aja yang besar-besar bisa, bagaimana yang berbuat syirik? Nah, kan Al-Quran akhirnya jawab, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh ngampunin dosa-dosa selain syirik. Makanya di antara 3 hasil Isra Mi'raj Nabi itu komitmen Allah. Kan Nabi waktu Isra Mi'raj itu dapat 3. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasul, sampai pansurna alal qaumil kafirin. Yang ketiga adalah jaminan dari Allah bahwa seluruh umat Nabi akan masuk surga selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Quran bilang, hadisnya bilang. Nah, artinya kalau memang mereka mati masih membawa doa itu, maka ibarat putus, nggak ada alirannya. Ibaratnya setrum itu putus dia. Sementara kalau mereka satu iman, satu keyakinan, nyambung masih. Selama kabel itu nyambung terus aja. Tapi kalau sudah berbeda keyakinan, udah beda. Nabi Ibrahim kan bilang, ayah, nanti kalau kau sudah meninggal, la astagfirullah, aku mintakan ampun buatmu kepada Allah. Tapi kan ayahnya tukang berhala, enggak iman. Akhirnya Allah bilang, adapun permohonan Ibrahim untuk ayahnya berupa ampunan, itu hanyalah janji Ibrahim karena sayangnya kepada ayahnya. Falamma tabayyana annahu aduwwullahi tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim tahu bahwa ayahnya tergolong adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim udah lepas tangan, nggak bisa belain karena sudah berbeda akidah, keyakinan. Wabil jumlah, dan secara keseluruhan, fal aula, maka yang lebih utama bi ahlil ilmi, dari ahli ilmu, al-i'radu anil istighol, berpaling dari berbagai kesibukan, bidabi hadhil hajayana, dengan menolak berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis. Itu tadi, orang kafir bisa dong katanya didoain supaya dia dapat ampunan. Itu kan pertanyaan yang kalau tidak dibahas secara ilmu, ya bisa aja, misalkan anaknya Islam. Beberapa orang pernah memakamkan begitu, Pak Ustaz, bapak saya beda agama, bisa nggak saya doain dia? Ya kan, putus. Nah, itu semuanya harusnya dibahasnya secara ilmu, bukan sekedar logika. Iya, kalau sayang ya namanya orang tua mah, secara pergaulan agama juga Quran mau bilang, walaupun beda keyakinan tetap pergauli dengan baik. Yang namanya orang tua mah saudara, tetap sambung silaturahmi mah itu. Selama aktivitas hubungan sosial mah ya nggak masalah. Tapi kalau persoalan keyakinan, nah ini sudah beda.
Nah sekarang pertanyaannya lah, tadkhulun niyabah fayasilu salabi ilal mayyit. Ketika kita mendoakan atau kemudian kita beristighfar atau kita bersedekah, sampainya pahala itu kepada mayit. Bagaimana harusnya menyikapi itu? Maka sebagian ulama mengatakan, kalau kita memang khusus mendoakan agar bacaan Quran kita, Yasin kita, zikir salawat kita nyampe, kalimatnya yang sering kita dengar, Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sawabama qara'nahu. Ya Allah, jadikan, sampaikan pahala apa yang kami baca itu merupakan sebuah kata kunci supaya pahala yang kita lakukan itu sampai kepada si mayit. Wa qad syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shauma 'anil mayyit. Dan Nabi telah mensyariatkan puasa dari mayit. Artinya si mayit tadi itu ninggalin qada puasa, maka ahli keluarga yang puasai. Ma'an nasawma la tadkhulun niyabah, disertai bahwa puasa itu tidak bisa masuk pengganti. Nih sekarang kita lihat besok Ramadan nih, kata kita nih sama teman kita, gua besok kayaknya capek bener nih ya, gantiin ya puasa. Bisa kan kira-kira begitu? Padahal itu masuk dalam kategori di mana fardu ain yang tidak gugur kalau orang itu tidak melakukannya selama tidak ada uzur syar'i. Kenapa? Karena itu kewajiban pribadi masing-masing, tidak bisa digantikan oleh orang. Tapi kenapa kalau sudah mati kok bisa? Pertanyaannya kan begitu. Puasa mempuasakan orang yang telah meninggal, yang telah meninggalkan hutang puasanya, ahli keluarganya, kok bisa berpuasa? Tapi kenapa waktu di dunia nggak bisa digantiin? Kan enak. Oh kayaknya kerjaan besok banyak benar ya. Lu puasa niatnya 2 dah buat puasa ya. Digantiin begitu. Apakah bisa? Nah, kalau di dunia nggak bisa. Kenapa kalau sudah mati kok bisa? Nah, sebagian ulama mengatakan kematian itu sudah memutuskan amal, dan alam barzah bukan lagi tempat beramal. Tidak memungkinkan bagi si mayit untuk melakukan kewajiban. Tapi yang hidup mah, biarpun misalkan nih dia sekarang sakit kagak mampu, besok sehat, ya kewajibannya ada, diganti besok. Kenapa? Karena dunia memang darul amal, tempat beramal. Segala kemungkinan itu masih bisa berlaku. Kalau sakit ya nggak sakit melulu. Yang kedua, membuktikan bahwa agama Islam itu mudah. Kalau memang hari ini nggak bisa melakukan kewajiban, kan masih ada besok, bisa diganti. Kalau memang sakit, ya ada nanti waktu sembuhnya dikodo aja. Ini nih memberikan waktu seluas-luasnya agar orang bisa memanfaatkan waktu hidupnya untuk beramal. Tapi kalau sudah mati kan udah nggak bisa. Nah makanya begitu sudah mati akhirnya keluarganya puasa dah. Dulu bapak saya ada 5 hari belum puasa Ramadan, saya dah gantiin. Bisa. Kenapa? Karena dia mau udah gak bisa puasa, bukan tempat amal lagi. Kalau dia masih hidup, ya gak bisa kita gantiin. Oh, bapak baru puasa, lu gantiin ya? Nggak bisa. Badal haji itu baru bisa dilaksanakan kalau yang dibadalkan udah nggak ada. Biar gempor orang, tapi dia masih hidup,
akalnya masih normal, belum bisa dibadani. Kenapa? Karena aktivitas dunia masih ada. Kecuali kalau sudah kagak normal, udah gila, atau kemudian koma yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, baru kemungkinan berdasarkan diagnosa dari dokter. Tapi kalau sudah mati mah ya udah memang nggak bisa, orang kalau bisa aktivitas itu. Wa syara'a lil ummati ayyanu ba'dhum an ba'di, dan Allah mensyariatkan kepada umat untuk menggantikan sebagian mereka atas sebagiannya di adai fardil kifayah, di dalam melakukan menunaikan fardu kifayah. Misal sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Harusnya kalau yang meninggal itu si fulan di RT itu, maka semua orang yang ada di RT itu wajib nyolatin, terutama RT-nya. Kan jadi repot akhirnya, nanti akan repot jadinya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu banyak aktivitas orang. Akhirnya datanglah fardu kifayah. Ya udah, walaupun di RT itu ada 100 orang laki-laki yang sudah balik, tapi akhirnya hanya 10 orang yang mewakili untuk sholat, maka kewajiban-kewajiban yang 90 orang gugur. Bisa digantiin tuh pada hal-hal yang tertentu yang sifatnya fardu kifayah. Kenapa Allah jadikan ada beberapa yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain kan memang harus kewajiban diri sendiri karena akibatnya berkaitan dengan amal sendiri. Kalau fardu kifayah kan itu bentuknya bantuan kepada orang. Walaupun 3 orang doang yang nyolatin dari satu RT yang 100 orang, ya tetap mudah diwakili. Nah ini kalau kaitannya dengan bantuan kepada sama, bersedekah untuk orang tua kan bukan wajib, sunnah. Min amalil birri, sebagian daripada amal kebaikan anak, bakti anak kepada orang tua. Tapi ya mikirlah, yang namanya anak, ya masa nggak terima kasih sama orang tua, walau bisa, apalagi kalau di dunia masih hidupnya belum sempat berbakti pada orang tuanya. Nah, akhirnya dorongan inilah yang disebut dengan ihsan. Orang melakukan kebaikan berdasarkan kesadaran bahwa dia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Faida qala wahidun, apabila satu orang melakukan fardu kifayah, naba anil baqin bibirihi, menggantikan dari yang lain dalam melakukannya, udah cukup tuh. Wa saqata anhumul ma'sa, dan gugur dari mereka perbuatan dosa. Kalau nggak ada yang nyolatin, ya dosa semuanya. Tapi kalau ada yang nyolatin, walaupun hanya beberapa orang, gugur kewajiban dari yang lain, jadi nggak dosa. Makanya itulah yang kemudian kalau ada jenazah yang kemudian dimandikan, kita sholatin, yang nyolatin itu hanya misalkan 10 orang dari satu RT, mestinya terima kasih yang lain, udah digantiin sama yang lain. Kenapa? Karena kalau nggak ada sama sekali, ya dosa semuanya. Wa syara'a li qayyimit tifli alladzi la yaqilu ayyanuba anhu bil ihram, dan juga disyariatkan kepada walinya anak kecil yang belum berakal. Anak usia 10 tahun dibawa haji sama bapaknya, dia belum berhak untuk haji karena belum wajib, belum masuk balik. Tapi kalau dia melakukan, ya dia harus ngikutin aturan. Dibawa ihram,
dia harus niat. Tapi kan karena belum balik, niatnya digantikan oleh ayahnya. Kalaupun dia tidak niat, ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kan ikut-ikut doang. Bagaimana supaya bisa menghasilkan pahala itu anak waktu ikut ihram, waktu ikut umroh, atau misalkan ikut haji, supaya dia suplai pahalanya benar ke orang tuanya. Ya niatnya juga perlu benar, ikutin aturan. Walaupun dia belum wajib melakukannya. Siapa yang ganti dia? Orang tuanya. Aku niat ihram atas nama anakku. Kalau memang dia mau melakukan itu. Wa af'alul manasik, dan juga perbuatan-perbuatan ibadah haji sama. Niat tawaf ifadah misalkan, kalau dia wajib. Anak kecil karena memang ikut dari awal, ya tetap niat dia. Supaya apa? Supaya nilai pahala yang dia lakukan itu sah tertransfer kepada orang tuanya. Karena kan anak kecil di bawah usia balik, kalau dia berbuat baik, kan pahalanya dibagi ke 3 orang, bapaknya, ibunya, gurunya. Tapi kalau nggak ada niatnya bagus, karena apa? Karena itu adalah kewajiban yang membutuhkan niat dan aturan secara fikih, maka si anak bisa jadi kalau dia nggak melakukan niatnya, ya ibaratnya cuma ngikut-ngikut doang. Artinya kewajiban dia belum gugur, kecuali nanti sudah mati. Wa hukima lahu bil ajri bi fi'li naibihi, dan dihukumi baginya, ditetapkan baginya pahala dengan melakukan penggantinya. Karena si ayahnya meniatkan, benar niatnya, itu si anak kecil doang dapat pahala dia, melontar dapat pahala dia. Kemana larinya? Orang tuanya. Sebab apa? Sebab niatnya sudah digantikan. Tapi kalau cuma ngikut-ngikut doang, ya orang dapat pahala, orang dia belum berhak dapat pahala, belum wajib. Nah sekarang persoalannya sama. Mayit sudah tidak bisa beramal, haji udah gak bisa, kurban kagak bisa. Mang duitnya diambilin anaknya banyak. Banyak kagak bisa tuh melakukan itu. Nah sekarang anaknya lah yang gantiin. Saya niat korban untuk orang tua saya niat haji badal untuk orang tua saya. Nah kan berarti dengan niat itu pahala akan masuk sesuai dengan alamatnya. Emang niatnya buat orang tuanya, maka dia sampai kepada orang tuanya. Bagaimana dengan si pelakunya? Ya tetap dapat kebaikan dari sisi kebaikan yang dia lakukan. Makanya gak bisa kalau dia badalin haji, dia belum haji, ya buat dia. Sama kayak tadi, kalau orang tua kita ninggalin kodok puasa, kan kodonya kita yang puasa, gantiin. Berhubung kita juga banyak utang puasa kita, jatuhnya ke kita, bukan buat orang tua kita. Walaupun kita niatin, tapi kan salah jadinya. Kenapa? Bolongnya lah ketutup. Waqala Abu Hanifah, berkata Imam Hanafi, yahrumu ar-raqatu anil mughma alaih faja'alu ihram raqatihi bimanzilati ihrami. Sama. Kata Imam Hanafi, ini ada orang waktu mau ihram dia pingsan. Kemudian proses ihram harus jalan. Maka temannya meniatkan ihram untuk dia. Begitu nyampe misalkan di Mekah mau tawaf, sadar dari pingsannya. Sementara niat bukan di situ. Kalau mau niat dia kudu balik lagi dari tempat mikotnya. Apa mau di Bir Ali, apa mau di mana? Kan repot jadinya. Maka temannya niatin, nawaitul umroh wa ahramtu bihi li fulan bin fulan, gitu. Bisa. Begitu dia sadar, begitu mau tawaf, ya udah dia tinggal jalan. Kenapa niatnya udah dibadani?
Yang penting tahu diri, beliin sejadahnya. Wajala syari Islam al-abawain bimanjilati islami atfarihima. Dan Allah menjadikan Islam kedua orang tua sama dengan Islam anak-anaknya, sehingga kemudian si anak posisinya pun ngikutin Islam. Misalkan ada ibu sedang hamil tua 9 bulan, kemudian dia masuk Islam, maka ketika si bayi lahir posisinya sudah Islam. Sebab apa? Sebab ibunya sudah masuk Islam, ya ke bawah. Kalau dia tidak Islam, ya posisi anak pun tetap dalam keadaan tidak Islam. Nah, itu sama seperti itu. Kenapa? Karena si bayi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dewasa. Sama dengan mayit nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Maka tadi saya bilang status orang yang mati ditentukan oleh orang yang hidup, bahagia dan tidak. Wa kadzalika islamus sabi wal mani anil qauli mansus. Faqad ra'aitu kaifa adat hadhihi syari'ah al-kamilah af'alul birri min fa'ilah ila ghairihi. Bagaimana engkau bisa lihat bahwa agama syariat yang sempurna ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak melakukannya. Kita melakukan kebaikan, lalu kita bilang, ya Allah, bacaan Quran ini yang saya baca, sampaikan pahalanya kepada si fulan. Ya Allah, saya sedekah, saya niat sedekah ini pahalanya buat orang tua saya. Tuh kan, padahal yang melakukan dia. Tapi ternyata nilai kebaikan itu bisa diberikan kepada orang lain. Bapak yang kerja, bapak yang nyari, bapak yang dapat gaji, lalu kemudian dan punya di rekening kita ada misalkan 50 juta. Kemudian kita bilang, wahai bang, berikanlah 10 juta ke rekening anak saya, 20 juta kepada rekening istri saya. Bang mau gak melakukan? Ya mau. Orang kita yang nyuruh. Nah, itu kan bisa padahal yang kerja kita, yang nyari duit kita. Dia mah tinggal dapat doang. Dari mana? Supaya kita bermanfaat buat orang lain. Sama dengan nilai kebaikan juga begitu. Nah, disinilah makanya bagi orang-orang yang berilmu dan berakal bahwa mentransfer kebaikan-kebaikan apalagi kepada yang mati sangatlah mungkin dan itu dibenarkan oleh syariat agama kita. Jadi karena itulah maka rugilah orang yang mengatakan bahwa yang hidup sudah tidak ada hubungan lagi dengan yang mati. Putus hubungannya berarti mereka tidak punya akal yang normal. Nah, oleh sebab itulah maka mudah-mudahan kita bisa tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita, dan semoga nanti kita saat kita nggak ada juga anak-anak keturunan kita mau memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita sekali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya. Bisa sebentar mengenai tadi yang menyolati jenazah tadi, kalau orang yang katakanlah kafir kan jelas, tapi kalau yang Islam tapi cuma di KTP aja, kita tahu sehari-hari itu tidak pernah sholat, bagaimana tetap ada kewajiban mensolati atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kaidah pikir begini ya. Nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawalla bisarair. Selama kita belum tahu, belum mendengar, belum melihat bahwa dia pindah agama, maka kewajiban masih tetap berlaku kepada kita. Persoalan dia sholat atau tidak, ibadah atau tidak, itu sudah bukan
kewenangan kita. Karena Nabi bilang gini, sholatlah kalian kepada jenazah muslimin. Musliminnya statusnya apa? Selama kita belum tahu dia pindah agama, dia maka itu tetap menjadi kewajiban. 2. Orang yang gantung diri, bunuh diri, koruptor, sebenarnya kan kalau menurut filsafatnya jangan disolati. Kenapa? Karena dia mutusin rahmat Allah. Tapi agama nggak ngajarin begitu. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal yang kita tidak ketahui. Selama dia belum mengatakan saya pindah agama, saya tinggalkan Islam, maka walaupun dosa besar yang dia lakukan, kita punya kewajiban untuk menjalankan fardu kifayah kita itu. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.